kisah Khalid di pertarungan beliau yang terakhir. Bahasan kita di pertemuan sebelumnya tentang sosok Khalid di perang Mu'tah ya. Perang Mu'tah itu di zaman Rasulullah SAW. Sementara perang Yarmuk itu di zaman Umar bin Khattab. Akhir Abu Bakar, awal Umar bin Khattab. Banyak kepahlawanan dan peran Khalid bin Walid di kisah-kisah tersebut. Misal contohnya saat Fathu Makkah, Rasulullah SAW mengangkat Khalid sebagai pasukan perintis, pasukan paling depan, pasukan muqaddimah. Beliau dari Madinah, ini Makkah, pasukan terdepan itu pasukan Khalid, dan Khalid ditugaskan untuk masuk bukan dari utara tapi dari selatan. Jadi yang paling jauh, supaya Mekah dikepung dari berbagai arah, dari kanan, dari kiri, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Yang masuk dari selatan yang paling jauh itu Khalid bin Walid. Dan Rasulullah sudah mewanti-wanti ke Khalid, jangan tergesa-gesa, jangan membunuh orang. Ini kita mau masuk Mekah kecuali kalau engkau diserang. Apa yang terjadi? Ternyata Khalid berhadapan dengan saudaranya sendiri, bukan saudara kandung, saudara sekabilah dari Bani Makhzum, Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal berhadapan dengan Ikrimah, kata Khalid, Ikrimah anaknya Abu Jahal dari kabilah Bani Makhzum. Khalid putranya Walid, putranya Mughirah dari kabilah Bani Makhzum. Jadi mereka masih sepupu lah, saudara dekat. Kata Khalid, Ikrimah nyingkir, saya nggak mau kita berperang. Kata Ikrimah, saya nggak akan izinkan kau untuk masuk Mekah. Kata Khalid, saya dilarang Rasulullah untuk berperang kecuali kalau kami diperangi. Kata Ikrimah, kalau begitu kita berperang. Kata Khalid, saya nggak akan memulai. Kata Ikrimah, kalau begitu saya mulai. Ikrimah menyerang Khalid, nggak lama Khalid kemudian menyerang balik pasukannya Ikrimah dan kocar-kacir. Nggak sampai terbunuh Ikrimahnya, tapi kocar-kacir. Sampai beritanya ke Rasulullah, Khalid kemudian klarifikasi, ya Rasulullah, Ikrimah yang menyerang saya lebih dulu. Fathu Mekah, masuk ke kota Mekah, dan lagi-lagi Khalid bin Walid ditugaskan oleh Rasulullah untuk di Mekah itu ada banyak patung. Di antara patung yang besar 5, Latta, Uzza, Manat, Hubal. Latta, Uzza, Manat, Hubal, 4 patung. Di surat An-Najm disebut afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra, dan satu patung yang besar juga patung Hubal. Di antara patung yang sangat dihormati orang Mekah, patung Uzza. Banyak orang Mekah yang namanya hamba Uzza, Abdul Uzza. Paman Rasulullah sendiri namanya Abu Lahab, namanya Abdul Uzza. Di antara patung yang besar dan yang ditugaskan untuk merobohkannya, menghancurkannya, itu Khalid bin Walid. Sengaja Rasulullah yang milih Khalid hancurkan patung Uzza. Kenapa? Ingin menunjukkan kalau Uzza itu simbol izzah. Uzza dari kata izzah. Izzah itu harga diri. Buat orang-orang musyrik, patung Uzza itu patung simbol harga diri. Selama ada Uzza, maka mereka punya harga diri. Maka Islam, Rasulullah minta kepada Khalid, engkau yang meruntuhkan. Faham apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Uzzanya kalian, izzah kalian itu dikalahkan oleh izzahnya umat Islam, Khalid bin Walid. A'izzatin 'alal kafirin, dengan izzahnya Khalid, Rasulullah kemudian menghancurkan patung Uzza. Selesai Fathu Makkah, ada perang namanya perang Hunain. Ini karena pedang Allah, saifun min suyufillah. Jadi kisah kepahlawanannya ya kepahlawanan dalam masalah perang militer, perang terus-terusan perang Yarmuk. Insyaallah malam ini kita akan membahas perang Yarmuk. Khalid bin Walid. Tadi kita lupa sedang bahas Khalid bin Walid. Di zaman Rasulullah selalu dipakai Khalid bin Walid. Meninggal Rasulullah SAW. Hari apa Rasulullah meninggal? Senin. Hari apa Rasulullah lahir? Hari apa Rasulullah diangkat jadi nabi? Pertanyaannya, kita cinta nggak ke hari Senin? Meninggal Rasulullah SAW, naik Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar, di zaman Abu Bakar banyak gerakan murtad.
Di antara yang dikirim oleh Abu Bakar menjadi komandan, Khalid bin Walid. Ada 11 pasukan dikirim oleh Abu Bakar, di antaranya pasukan Khalid bin Walid. Selesai masalah orang-orang murtad di Jazirah Arab, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid ke Irak dengan sahabat tabi'in. Muthanna bin Harithah dikirim ke daerah Irak. Irak itu Persia dulu. Sementara yang dikirim ke Syam, Abu Bakar mengirim ke Syam 4 pasukan. Ini sebagai muqaddimah sebelum perang Yarmuk. Yarmuk teh di mana sih? Lah di Tuhan Ciberem lah pokoknya. Supaya Yarmuk itu adanya di Syam. Syam. Khalid dikirim ke Irak. Yarmuk adanya di Syam. Jarak antara Irak dengan Syam itu kurang lebih untuk pada zamannya butuh waktu sekitar 1 bulan. Perjalanan yang normal butuh waktu sekitar 1 bulan kalau lewat jalan yang subur. Ala kulli hal, Abu Bakar mengirim Khalid ke Irak. Dikirim ke Irak untuk penaklukan di Persia, Ubullah, Nidar dan seterusnya lah, perang-perang Khalid bin Walid di sana. Kita skip perang-perang ini. Dan ke Syam, Khalid bin Walid mengirim 5 pasukan dengan 5 komandan. Satu, ini kalau kita melihat nama-namanya unik. Kenapa unik? Karena nama-nama ini kita nggak bayangkan dulunya seperti apa, sekarang seperti apa. Satu, Yazid bin Abu Sufyan. Yazid anaknya Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Sahabat. Tapi dulu Abu Sufyan itu min alad di a'dair Rasul, di antara musuh bebuyutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun jadi musuh Nabi sejak di Mekah sampai hijrah. Yang mimpin perang Uhud Abu Sufyan, yang mimpin perang Khandaq Abu Sufyan. Tapi yang namanya hidayah, ya Allah yang tahu. Yang kedua, satu, Yazid bin Abi Sufyan dikirim oleh Abu Bakar dengan jumlah pasukan 6.000 orang ke Damaskus, Suriah, Syam. Ini Syam. Yang kedua, Syurahbil bin Hasanah, 6.000 orang ke Jordan, Urdun. Yang ketiga, Amr bin As. Masih ingat Amr bin As yang masuk Islam bareng dengan Khalid bin Walid? Amr bin As Amr bin As dikenal dengan Dahiyatul, si cerdas jenius dari Arab. Koleganya banyak, linknya banyak. Raja Najasyi itu teman mainnya Amr bin As. Raja Habasyah, Raja Najasyi, teman mainnya Amr bin As. Pantas orang musyrik Mekah itu ngirim Amr bin As ke Raja Najasyi untuk mengembalikan orang-orang muslim yang kabur ke Habasyah. Kenapa Amr bin As yang dikirim? Teman mainnya Raja Najasyi. Musailamah Al-Kadzab itu kenalannya Amr bin As. Musailamah yang ngaku jadi nabi, kenalannya Amr bin As. Ada cerita Amr bin As itu pergi ke Musailamah karena temannya Musailamah itu ngaku jadi nabi sebelum Nabi meninggal. Ngirim surat ke Rasulullah dari Musailamah utusan Allah ke Muhammad utusan Allah. Musailamah. Intinya bumi itu dibagi jadi 2, engkau bagian timur, engkau bagian barat, saya bagian timur. Dikirim, terima oleh Rasulullah, Kadzab. Julukan Al-Kadzab memang dari Rasulullahnya Al-Kadzab. Ala kulli hal, datang Amr bin As berkunjung ke Musailamah, ngobrol lah. Kata Musailamah, dari mana? Dari Mekah. Oh, ada cerita apa tentang Nabi Mekah? Kata Amr bin As, Muhammad sudah mendapatkan wahyu yang terbaru. Apa wahyunya? Amr bin As masih musyrik, tapi Amr bin As hafal wahyu yang diturunkan ke Rasulullah. Musyrik hafal Quran, Muslim insyaallah hafal Quran. Insyaallah hafal Quran. Kata Musailamah, coba bacakan apa yang baru saja turun ke Muhammad wahyu. Kata Amr bin As, dibacakanlah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Musailamah, oh, saya juga baru saja diturunkan wahyu. Aduh, kadzab, pendusta. Kata Amr bin As, coba bacakan. Inna a'tainaka tufah fasalli li rabbika wartah wada'an kasiyah. Artinya apa? Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau buah apel. Maka sholatlah dan istirahatlah.
dan tinggalkanlah olehmu jalan-jalan. Amr bin As cerdas, tapi dikasih suguhan obrolan yang seperti ini nggak terima Amr bin As. Kata Amr bin As, Usailamah, anta ta'rif anni a'rif annaka kadzab. Musyrik. Usailamah, engkau tahu kalau saya tahu kalau engkau itu bohong. Dusta. Itu sosok Amr bin As yang dulunya banyak memusuhi Rasulullah, dulunya banyak menjelek-jelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Abu Bakar menjadi komandan 7.000 prajurit di Palestina. Nama yang terakhir Abu Ubaidah, yang berikutnya yang keempat Yazid, Syurahbil, Amr, Abu Ubaidah. Siapa Abu Ubaidah? Ada Abu Ubaidah sepupunya Nabi, Abu Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kalau Abu Ubaidah ibn Harith itu wafat di perang Uhud, perang Badar, yang perang tanding itu. Ali, Hamzah dengan Abu Ubaidah. Nah, Abu Ubaidahnya bukan Abu Ubaidah ibn Jarrah, tapi Abu Ubaidah ibn Harith. Tiga-tiganya saudara Nabi, sepupu, paman, dan sepupu Nabi. Abu Ubaidah ibn Jarrah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian yang terakhir, ini yang dahsyat, Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal jadi komandan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islam. Bapaknya Fir'aun. Fir'aun, Abu Jahal itu Fir'aun umat ini, kata Rasulullah. Fir'aunu hadhil ummah. Ternyata yang bapaknya Fir'aun saja bisa saja keluar keturunannya yang jadi sahabat, bahkan jadi komandan. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Total pasukan di 5 pasukan ini jumlahnya 26.000. Masing-masing 6.000, 7.000, 5.000, 9 dan seterusnya 2.000. Belum? Silam, alhamdulillah. Di Syam mereka menghadapi Romawi. Syam ada Romawi, di Irak ada Persia. Tapi Abu Bakar melihat ternyata 5 pasukan yang dipimpin oleh 5 komandan ini belum menghasilkan hasil yang diharapkan, gak maksimal hasilnya. Siapa solusinya? Solusinya pedang Allah pasti. Solusinya pedang Allah. Abu Bakar kemudian nulis surat ke Khalid bin Walid dari Abdullah bin Abi Quhafah kepada Khalid bin Walid, kalau engkau menerima surat ini di Irak, maka segera engkau berangkat dari Irak menuju ke Syam, karena saudara-saudaramu di Syam itu dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Segera menghadap ke Syam, dan kalau engkau sudah selesai di Syam, segera kembali ke Irak untuk melanjutkan tugasmu di sana. Kalimat terakhirnya ini yang luar biasa dari Abu Bakar. Wala yadkhulannakal ujbu fatakhsar wa tukhzal. Dan jangan engkau merasa, jangan masuk ke dalam hatimu ujub, merasa bangga, urang nu pangka pakena ku Abu Bakar. Wala yadkhulanna alaikal ujbu fatakhsar wa tukhzal. Dan jangan engkau merasa bangga, ujub, saya yang paling hebat, saya yang paling kepake, saya yang paling berguna, saya yang paling pintar, saya yang paling jagoan, saya yang paling saya, maka engkau akan kalah dan engkau akan dihinakan, engkau akan terhina. Abu Bakar ngirim surat, diterima oleh Khalid. Kata Khalid ke Muthanna bin Harithah, kita bagi jadi 2 pasukannya. Di Irak saat itu ada 20.000 pasukan. Kata Khalid bin Walid, Muthanna kita bagi jadi 2. Di situ ada sedikit tarik ulur antara Muthanna dengan Khalid bin Walid. Si fulan jadi anggota saya. Kata Muthanna, enggak, si fulan jadi anggota saya. Di antara mereka ada satu orang yang rebutannya itu makin rame, makin hangat, antara Khalid dengan Muthanna. Ini buat saya, enggak, ini buat saya. Si fulan buat saya. Orang yang kapasitasnya, kata Rasulullah, la sautul Qaqa khairun min alfi syakhs. Qaqa bin Amr. Jarang mungkin kita mendengar sahabat ini. Sahabat Qaqa, alif lam qaf ain, qaf alif ain, qaf alif ain, al-Qaqa. Eta Al-Qaqa bin Amr. Jarang mendengar nama ini, tapi dahsyat. Pernah dalam satu kesempatan ada sahabat yang minta dikirim bantuan. Khalid kalau saya nggak salah, Khalid bin Walid di zaman Abu Bakar sebelum penaklukan ini, sebelum penaklukan Yarmuk. Khalid bin Walid ngirim surat,
tolong kirim bantuan, kami membutuhkan bantuan tentara cadangan. Diterima suratnya oleh Abu Bakar, dikirimin cuma satu orang. Siapa dia? Qa'qa' bin Amr. Kata Abu Bakar, kata Khalid, saya minta bantuan tapi kok dikirimnya cuma seorang. Qa'qa' ngasih surat, ini dari Abu Bakar. Kata Abu Bakar, tidak akan kalah pasukan yang di situ terdapat Qa'qa', karena Qa'qa' satu orang tapi berkualitas seperti 1000 orang. Satu suaranya sama seperti 1000 orang. Namanya mungkin antik di telinga kita, tapi dahsyat. Dan ini jadi tangan kanannya Khalid bin Walid. Kemana-mana pokoknya harus ada Qa'qa'. Soulmate-nya Khalid bin Walid. Di situ rebutan. Kata Musanna, Qa'qa' yang saya, Alim yang saya, Qa'qa'. Rebutan sampai kata Khalid bin Walid, enggak, pokoknya Qa'qa' untuk saya, kalau enggak ini enggak akan berhasil perjalanan kita. Singkat cerita, Musanna kemudian menyerah, diberikan Qa'qa' bin Ammar ke Khalid bin Walid. Suratnya, isi suratnya minta segera ke Syam, bergabung dengan pasukan-pasukan yang sudah ada di Syam dalam waktu yang singkat, secepat-cepatnya. Mereka dalam kondisi mengkhawatirkan, kalau nggak segera dibantu, khawatir kalah dan seterusnya. Karena Rum pasukannya sangat banyak. Khalid bin Walid kumpulkan pasukan, 10.000 pasukan Khalid bin Walid disiapkan. Kata Khalid bin Walid, kita akan pergi ke Syam. Tapi Abu Bakar minta kita segera datang ke Syam. Hanya perjalanan butuh waktu 1 bulan. Butuh waktu 1 bulan. Sementara di sana saudara kita sedang membutuhkan. Kata komandan-komandannya, terus apa saran wahai Khalid? Kata Khalid bin Walid, Khalid bin Walid akhirnya mencari seorang guide. Ketemulah namanya Rafi' bin Umairah. Rafi' bin Umairah. Kata Rafi', Khalid, saya pernah dari Irak ke Syam lewat jalan padang pasir, itu hanya sekitar 15 hari sampai. Tapi nggak ada air selama 5 hari. Yakin masih ada. Perjalanan lewat padang pasir memang lebih cepat 2 kali lipat, tapi nggak ada air. Ada air itu pun setelah 5 hari perjalanan, dan saya sudah pernah melakukan perjalanan itu 30 tahun yang lalu dengan ayah saya. Duka ya nama siga kumaha, pokoknya nama 30 tahun yang lalu ayah jalan nate. Kata Khalid bin Walid, kamu pernah? Pernah. Kata Khalid bin Walid, kita lewat jalan sana. Kata Rafi' bin Umairah, tapi saya nggak mau ngambil resiko. Kata Khalid bin Walid, memang mustahil lewat jalan situ? Kata Rafi', enggak mustahil, cuman perjalanannya susah. Kata Khalid bin Walid, selama tidak mustahil kita lakukan. Dan Khalid bin Walid kemudian mengutip satu hadis Rasulullah SAW. Apa kata Khalid? Ini hadis lengkapnya itu tentang majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah dan seterusnya. Mungkin sering kita mendengar hadis ini. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah membaca ayat Allah, kemudian yatadarasun, saling mempelajari, illa nazalat alaih dan seterusnya. Baca hadis sebelumnya atau lengkap hadisnya dari awal. Hadisnya bunyi, man naffasa an mu'minin kurbatan naffasallahu anhu kurabahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengangkat kesulitan orang mukmin, maka Allah akan mengangkat kesulitannya di hari kiamat. Awal hadisnya. Man satara an mu'minin satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Sampai di tengah hadisnya begini. Allahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan berada untuk menolong seorang hamba kalau seorang hamba dia sedang dalam menolong saudaranya. Allahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu masih menolong saudaranya. Kata Khalid bin Walid, kita pergi ke Syam untuk menolong saudara kita, maka pasti Allah akan menolong kita. Yang menjanjikan bukan Khalid, tapi yang menjanjikan Rasulullah SAW. Tolong bayangkan kalau kita jadi pasukannya Khalid, mana yang akan kita percaya, mata atau telinga? Kata mata, tapi ada padang pasir. Tapi kata Rasulullah, bakal ditolong sama Allah. Tapi dah gersang, tapi dah bakal ditolong. Tapi dah haus, tapi dah bakal ditolong. Mana yang bakal dipercaya, mata atau telinga? Indra atau wahyu? Bukan Pak Wahyu. Panca indra atau wahyu Rasulullah SAW. Kalau seandainya
pasukan kaum muslimin, kita semua, saya termasuk diantaranya, sudah seperti pasukan Khalid bin Walid yang sepakat Allah akan menolong kita, bismillah, berangkat, pasti bakal terwujud. Kisah-kisah seperti ini akan banyak terulang, sering terulang, dan saya kira akan terulang dalam keseharian kita. Kata wahyu begini, tapi dah kata perasaan masih gak gitu. Misal kata Allah, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, kata perasaan, tapi dah masih ikut wahyu atau ikut perasaan. Kembali kita lanjutkan kisah perang Yarmuk dan kepahlawanan Khalid bin Walid, Aba Sulaiman. Abu Bakar As-Siddiq di usianya terakhir sebelum beliau mengirim surat ke Khalid bin Walid untuk berangkat dari Irak menuju ke Syam, beliau mengucapkan satu kalimat yang luar biasa tentang sosok Khalid bin Walid. Kata Abu Bakar As-Siddiq, la unsiyanna ar-rum wasawisa syaitan bi Khalid bin Walid. Saya akan buat bangsa Romawi lupa dengan bisikan syaitan dengan sosok Khalid bin Walid. La unsiyanna ar-rum wasawisa syaitan bi Khalid bin Walid. Seolah kalau Khalid itu sudah ada di Syam, orang Romawi mereka sudah tidak lagi bisa dibisiki oleh syaitan. Itu sosok Khalid ditakuti oleh satu imperium Romawi. Setan nggak akan bisa membisiki orang Romawi kalau di situ ada Khalid. Ya kalau kita sekelas Khalid mungkin masih wallahu alam lah ya. Minimal serumah kita lah. Kalau kita hadir, setan itu nggak berani membisiki orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai sebaliknya, kalau kita ada, oh setan senang. Iya. Kalau kita hadir, oh semangat ngomongkeun batur dan seterusnya. Itu berarti kita teh bukan membuat setan lupa, malah setan jadi semangat. Pintu setan teh si fulan misalnya teh. La unsiyanna ar-rum wasawisa syaitan bi Khalid bin Walid. Di antara ciri orang soleh, kalau melihat wajahnya saja itu bikin kita ingat Allah, lupa dengan syaitan. Melihat wajahnya langsung oh ingat surga, ingat akhirat, bukan utang. Ala kulli hal. La unsiyanna ar-rum wasawisa syaitan bi Khalid bin Walid. Saya akan buat orang Romawi lupa dengan bisikan syaitan dengan sosok Khalid bin Walid. Kirim surat, berangkat ke Syam, sampai kemudian dibagi dua. Kata Khalid, siapa yang pernah jalan dari Irak ke Syam dengan jalan yang tercepat? Kata Rafi' bin Umairah, saya pernah, tapi 30 tahun yang lalu. Kata Khalid, kita lewat jalan situ. Kata Rafi' bin Umairah, 5 hari perjalanan kita nggak akan pernah menemukan air. Kata Khalid bin Walid, mustahil kita berjalan. Nggak mustahil, karena dulu saya pernah. Kalau begitu kita lewat sana. Komandannya banyak yang khawatir. Kata Khalid bin Walid dengan hadis tadi, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Jadi turunnya bantuan dari Allah itu tergantung sejauh mana kita membantu saudara kita. Rumusnya vertikal horizontal. Ingin dimudahkan oleh Allah, mudahkan orang lain. Ingin dilapangkan oleh Allah, lapangkan orang lain. Ingin disayang oleh Allah, sayangi orang lain. Ingin ditutup aibnya oleh Allah, tutup aibnya orang lain. Ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan orang lain. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maafkan tapi orang lain dulu. Ingin dilapangkan hartanya, lapangkan harta orang lain terlebih dahulu. Ingin dimaafkan, ingin diampuni oleh Allah, ampuni kesalahan orang lain terlebih dahulu. Ingin diberikan rumah di surga oleh Allah, bangun rumah Allah di bumi dulu. Man bana lillahi baitan, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Perjalanan 15 hari, padang pasir dan sumber mata air 5 hari. 5 hari baru ada. Itu pun kalau masih ketemu. 5 hari. Kata Khalid bin Walid, onta-onta dibuat lapar dulu. Dibuat lapar. Setelah dibuat lapar, onta-ontanya kemudian dikasih makanan.
makanannya yang agak kasar, daun-daun yang agak kasar, supaya makin haus. Setelah makin haus baru dikasih air minum. Ini sebelum perjalanan. Jadi minumnya kalau segut makanan apa? Semuanya disuguhkan ke ontanya. Ontanya. Ala kulli hal. Setelah itu kemudian ontanya minum sampai punuknya penuh. Beberapa onta-onta yang disiapkan untuk dimakan dalam perjalanan itu dibuat supaya mereka minum yang banyak. Jadi di punuknya banyak air dan mereka setelah itu kemudian mulutnya ditutup. Berangkat dengan persiapan air yang seadanya. Berangkat mereka 1 hari masih aman, 2 hari masih aman, 3 hari sudah mulai kelihatan capek dan ontanya juga sudah mulai ada yang kehausan. Onta-onta tadi kemudian disembelih, air yang ada di punuknya dikasih ke onta yang lain ke onta yang lain untuk minum lagi. Bukan untuk orang tapi untuk onta lagi. Jadi untuk onta lagi. Gak pernah strategi ini dipakai oleh orang lain kecuali Khalid bin Walid saat itu. Mulai oleh Khalid bin Walid. Ontanya disembelih, kemudian daging ontanya dimakan, sisa airnya yang masih ada di punuknya kemudian dikasih ke onta-ontanya. Karena gak ada sumber air lagi kecuali yang ada di sana. Sementara nasib orang-orang prajuritnya Khalid bin Walid itu mereka gak bisa minum. Makan bisa, minum gak bisa. Mereka jalan, kata Khalid begini. Ini hari keempat. Kata Khalid, di hari keempat itu alaikum bisamt. Kalian semuanya harus diam, jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, jangan banyak bergerak, jangan banyak beraktivitas yang akan nyedot energi. Sebisa mungkin energinya dihemat-hemat, diam semuanya. Kecuali satu, kalau kalian mau mengucapkan sesuatu, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dari mana Khalid mengambil zikir ini? Dari mana Khalid beristidlal, berdalil dengan kalimat ini? Dari mana Khalid beliau mengajarkan para sahabat dan tabi'in saat itu? Dari ayat Al-Quran, hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah, dalam surat Ali Imran ayat 174 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim. Ali Imran 173. Ada orang-orang yang mengatakan kepada para sahabat, para sahabat, kalian harus takut. Tuh orang-orang musyrik, mereka sudah siap-siap, kalian harus takut ke mereka, khawatirkan mereka. Yang terjadi, orang beriman malah semakin nambah imannya. Fazadahum imana. Di saat mereka menghadapi rasa takut, mereka mengucap kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat ini turun memang di zaman Rasulullah, tapi Khalid memahami kita juga dalam kondisi yang sama. Ada ketakutan, kita menghadapi kematian. Memang bukan menghadapi musuh, tapi padang pasir, dan tanggung jawabnya 10.000 nyawa di belakang. Kata Khalid, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan banyak bicara, jangan banyak bergerak, kurangi aktivitas, kurangi energi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di ayat 174, fanqalabu bi ni'matin minallah, yang tadinya mereka takut berubah mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah. Wa fadlin, dan keutamaan, lam yamsashum su, seolah mereka tidak mendapatkan keburukan sedikit pun. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi bingung, Khalid bin Walid itu jago perang atau ahli Quran atau ahli ibadah atau ahli zikir atau dai atau naon? Karena beliau komandan, tapi di saat yang sama juga nyuruh, ayo zikir semuanya, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalilnya apa? Ini dalilnya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal. Khalid semua. Ia komandan perang juga, ia dai juga, ya ahli Quran juga. Meskipun Khalid itu tidak seperti sahabat yang lain
yang memberi fatwa banyak, tapi setidaknya Khalid itu kalau sudah hafal beberapa ayat Al-Quran, mengaplikasikannya itu dahsyat luar pas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Hari keempat, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Selama 1 hari. Hari kelima dipanggil Rafi' bin Umairah. Rafi', sini. Kita sudah 5 hari perjalanan. Mana sumber mata air? Kata Rafi', Khalid, saya lewat sini 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Tolong bayangkan kalau kita jadi prajuritnya Khalid saat itu. Kemarin kata Khalid, Allah akan menolong kita selama kita menolong saudara kita. Sekarang sudah 5 hari masih belum ketemu air. Kira-kira bakal ngebalikin ke Khalid? Anak tuh Khalid cenah. Kata Rafi, 30 tahun yang lalu saya lewat sini. Yang saya ingat, kata Rafi, yang saya ingat sumber mata airnya itu ada di antara 2 pohon korma. Tapi 30 tahun yang lalu pohon korma. Kata Khalid ke 10.000 prajurit, cari pohon korma di padang pasir, cari pohon korma. Mungkin yang sudah pernah ke Timur Tengah bisa kebayang lah ya seperti apa padang pasir. Kalau kita gampang melihat, oh itu ada gunung di sana, oh itu ada pohon di sana. Ini padang pasir, rata padang pasir, nggak ada apa-apa. Bingung utara mana, selatan mana, timur mana, kecuali kalau ada matahari arah ke mana, oh kali itu ke barat. Tapi untuk mencari pohon korma belah mana, bingung, susah. Belum ada GPS. Ya. Kalau GPS zaman dulu mah GPS sih memang, naon GPS nah tapi gunakan penduduk sekitar. GPS. Belum ada SMS dan seterusnya. SMS dulu ada sih. Susul make suku lah. Susul make suku. Ala kulli hal, sampai akhirnya seluruh prajurit 10.000 prajurit itu nyebar setelah, karena kata Rafi' bin Umairah, pokoknya mas setelah 5 hari dicari, setelah 5 hari sampai akhirnya ada pasukan yang menemukan di sini, di sini, di sini, di sini. Semua datang ke sana, ternyata sumber airnya masih ada. Tolong bayangkan kira-kira mentalitas prajurit dan keyakinan prajurit ke Khalid bin Walid seperti apa. Kata mereka, Sadaqa Rasulullah. Sadaqa Rasulullah. Rasulullah benar. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah pasti bakal nolong selama orang masih nolong saudaranya. Akhirnya dari sumber mata air itu mereka berbekal, semuanya disiapkan lagi. Berangkatlah mereka sampai mereka ke Syam dalam waktu yang tidak disangka-sangka, 15 hari. Padahal orang Syam sudah ya sebulan lah. Sebulan. Ternyata nyampe dalam waktu lebih cepat. Sampai tadi siapa saja? Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasanah, Amr bin As, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, yang terakhir Abu Ubaidah. Siapa yang paling senior? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islamnya tahun ke-6 Hijriah. Kita pernah cerita setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid baru masuk Islam. Perjanjian Hudaybiyah itu tahun 6 Hijriah. 6 Hijriah itu berarti 19 tahun setelah diangkat jadi Nabi. Sementara Abu Ubaidah senior, awal-awal. Kata Abu Bakar dalam suratnya tadi, segera pergi ke Syam. Mereka sedang membutuhkan, wa inni uayyinuka qaidan alal jaish, dan saya menunjuk engkau sebagai komandan untuk seluruh tentara. Berangkat Khalid sampai ke Syam, ketemu dengan semua komandan, ketemu dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah senior, Khalid junior. Abu Ubaidah angkatan 74, Khalid angkatan 94. Gitulah kalau bahasa kita ayo nama. Liting 84 dengan liting 74 misalnya, atau jauh bedanya 19 tahun masuk Islam nate. 19 tahunnya. Pokoknya nama 70 dengan angkatan 89 lah. Kadang diloncat oleh 2 angkatan saja rada-rada. Dia angkatannya di bawah saya, sekarang dia jadi komandan buat saya, rada-rada. Ini 19. Apa kata Khalid bin Walid? Abu Ubaidah. Adab Khalid bin Walid ke Abu Ubaidah dan adab Abu Ubaidah ke Khalid bin Walid. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata
Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, demi Allah, kalau bukan karena Abu Bakar yang nyuruh saya jadi komandan, saya nggak berani untuk jadi komandan buat Anda. Apa kata Abu Ubaidah? Kata Abu Ubaidah, Khalid, saya tahu engkau lebih pandai, lebih pintar dalam urusan perang dari saya. Engkau lebih pantas untuk jadi komandan daripada saya. Yang satu tawadu, yang satu juga tawadu, dua-duanya. Jadi enggak, saya kepake ya, jauh-jauh di Irak saya disuruh oleh Abu Bakar As-Siddiq ke sini, itu pasti karena saya paling dipercaya. Nah itu dia ya Abu Ubaidah misalnya nggak dipercaya, mata itu guys saya. Bukan Khalid yang seperti itu. Datang Khalid dengan adabnya, dengan tawadhunya ke Abu Ubaidah. Abu Ubaidah dengan tawadhunya mengatakan, engkau lebih berkompeten, engkau lebih jago, engkau lebih lihai dalam berperang. Singkat cerita, kumpul 5 komandan tadi dengan Khalid bin Walid. Karena Khalid yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq, kata Khalid bin Walid, izinkan saya untuk mengubah ulang strategi kepengurusan dan seterusnya. Apa yang dilakukan Khalid? Tadinya pasukan itu terpisah-pisah, 6.000, 6.000, 7.000, 5.000 dan seterusnya. Kata Khalid, gabung semua pasukan. Kita buat sayap sebelah kanan dipegang oleh Syurahbil bin Hasanah dan Amr bin As. Sayap sebelah kiri dipegang oleh Yazid bin Abi Sufyan. Di tengah-tengah dipegang oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan saya yang jadi komandan utama untuk kita semua. Selesai sampai sini? Enggak. Kata Khalid bin Walid, ini persiapan total jumlah kaum muslimin berapa? Di Syam tadi sudah ada 26.000. Datang Khalid bin Walid 10.000, total 36.000. Berapa jumlah orang Romawi? Kalau bukan karena sudah ditulis di buku-buku sirah, saya juga gogodeg lah kalau bahasa Sunda, nanti geleng-geleng kepala, kok bisa ya 36.000 melawan 240.000. Barangkali nanti ada yang bertanya atau penasaran, Ustaz, naon referensinya? 1, Ibnul Athir. Ibnul Athir, beliau bikin kitab namanya Usudul Ghabah fi Tamyizis Sahabah. Usud artinya singa, jamak dari kata asad. Usudul Ghabah, singa hutan, fi Tamyizis Sahabah, untuk mengenal para sahabat, ditulis oleh Ibnul Athir. Atau Al-Isa'ah, Usudul Ghabah ditulis oleh Ibnul Athir, Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah ditulis oleh Ibnul Qayyim, Ibnu Hajar. Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Dan ada yang lebih kekinian, jenderal yang mempelajari Khalid bin Walid, jenderal. Ini saya saran, punten saya nggak tahu terjemahan bahasa Indonesianya, ini yang bahasa Arabnya. Jenderal orang Pakistan, jenderal Pakistan mempelajari Khalid bin Walid, akhirnya nulis buku. Judul bukunya saya catat, saya juga masih membaca buku ini karena belum selesai. Bukunya lumayan tebal, pakai bahasa Arab. Al-Abqariyah Al-Askariyah wa Sayfullahil Maslul, Jenderal Akram namanya. Abqariyah, Askariyah, kecerdasan militer, wa Sayfullahil Maslul, dan pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid, ditulis oleh Jenderal Akram. Rasanya kalau Khalid bin Walid ditulis oleh jenderal itu lebih asyik karena perpaduan antara zaman dulu dengan zaman sekarang, dipelajari ilmunya. Kita bacanya juga walaupun kita bukan latar belakang militer, hebatnya ternyata luar biasa, dahsyat. Yang ketiga ditulis oleh Abbas Mahmud Al-Aqad. Abbas Mahmud Al-Aqad, orang Mesir. Judul bukunya Abqariyah Khalid, kecerdasan Khalid. Kalau bukan karena ditulis di buku-buku sirah yang menulis 36.000 versus 240.000. Kata Khalid bin Walid, kita nggak bisa misah-misah begini 6.000. Kita gabungkan dulu. Setelah digabungkan kemudian kanan, tengah, kiri. Kata Khalid, setelah itu kanan, tengah, kiri. Di sebelah kanan sayap kanan dibagi jadi 1.000 di kanan. Di tengah 1.000 di tengah. Sebelah kiri 1.000. Sudah dibagi jadi 3, kemudian dibagi 36.
kan 36.000. Jadi sebelah kanan mungkin 36 bagi 3 seberapa? 12 per kelompok 1000. Apa istilahnya kalau yang seperti ini tuh? Agile apa? Itulah pokoknya nama. Jadi dibuat sistem sel, masing-masing ada 1000. Dari 1000 itu dibuat lagi kanan, kiri, depan, belakang. Dari 1000 masing-masing diangkat satu komandan, dan komandannya harus sahabat, bukan tabi'in. Kalau misalkan ada yang pernah ikut perang Badar, itu yang diangkat jadi komandan di 1000 tadi. Jadi ada komandan utama, ada komandan sayap kanan, ada komandan tengah, ada komandan kiri. Kemudian setelah itu 1000 komandan, 1000 komandan bawahnya, 1000 total ada 30 komandan tadi. Di masing-masing kelompok yang 1000 tadi itu diangkat lagi seorang penasehat, motivator, dan harus sahabat. Kemudian diangkat lagi oratornya Abu Sufyan. Kemudian diangkat lagi Miqdad bin Amr yang membacakan surat Al-Anfal. Yang jadi pertanyaan, apa sih strategi Khalid bin Walid sampai harus dibuat kecil-kecil seperti tadi? Kata Khalid bin Walid, musuh kita jumlahnya 240.000. 240.000 itu pasti mereka akan menggunakan strategi pasukan berkuda di depan, normal. Biasanya senjata berat selalu duluan. Senjata berat maju di depan, nanti yang di belakang baru infanterinya. Sama seperti dulu juga begitu, pasukan kuda pasti akan di depan, dan di belakangnya pasti akan infanteri, jalan kaki. Kata Khalid bin Walid, biasanya kalau kumpulan 240.000 ini dengan pasukan kuda di depan, itu akan menyisakan jarak. Pasukan berkudanya akan jalan duluan, kemudian di tengah-tengahnya itu pasti ada jarak antara pasukan kuda dengan pejalan kaki, infanteri. Kata Khalid bin Walid, jarak inilah yang akan kita usahakan untuk terus diperlebar. Ini supaya makin ke depan, ini supaya makin ke belakang. Dan kalau sudah dipisah antara pasukan senjata berat dengan senjata ringan, antara kavaleri dengan infanteri, kita singkirkan dulu pasukan kavalerinya. Jadi dibuat pasukan tadi kecil-kecil supaya bisa masuk ke, karena kalau 36.000 ngumpul semua, itu nggak bisa masuk ke tengah-tengah. Mudah-mudahan kebayangnya. Bisa masuk ke tengah-tengah, nanti yang satu dorong ke depan, yang satu dorong ke belakang, yang satu di depan. Jadi dari belakang diserang, dari depan diserang. Pasukan infanterinya juga seperti itu. Dan usahakan ini makin lama makin jauh, karena kalau kavaleri nggak menjauh dari infanteri, khawatir nanti kavaleri mundur melindungi infanterinya. Dijauhkan, usahakan mereka nggak dikepung. Kenapa? Karena kalau mereka dikepung, mereka akan melawan balik. Mirip seperti balon, kalau misalkan diikat, balonnya keras, kita pegang, itu membel balik deh. Tapi kalau misalkan ada balon, kemudian diikat, dibuka, kita tekan, itu pasti cepat keluarnya. Dikepung dari belakang, dikepung dari depan, dikepung dari kanan, ditekan, supaya mereka menjauh, supaya mereka keluar dari medan pertempuran, supaya mereka menjauh dari pasukan infanteri. Jangan dikepung seluruhnya, tapi dibiarkan mereka keluar menjauh. Ini setelah dikepung, baru nanti kita serang pasukan infanterinya. Khalid bin Walid sudah bikin strategi seperti tadi. Abqariyah, askariyah, kalau kata Jenderal Akram, kecerdasan militer Khalid bin Walid. Sudah disiapkan pasukan, sudah dibagi-bagi strateginya. Tiba-tiba perang mau dimulai. Ada surat datang dari Madinah, diterima oleh Khalid bin Walid. Utusan datang membawa surat, diterima oleh Khalid karena komandan. Dibuka suratnya. Apa isi suratnya? Satu, ada 3 isinya. 1, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Abu Bakar As-Siddiq, dan saya dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Saya menjadi khalifah. Saya menjadi, nggak apa-apa ya nyebut khalifah, tenanawan. Dan saya menjadi khalifah, saya menjadi amirul mukminin, saya menjadi pemimpin kaum mukminin. 1, poin yang pertama. Poin yang kedua, wa inni a'ziluka ya Khalid. Dengan dikirimnya surat ini, maka saya putuskan serahkan tongkat komando kepada siapa? Poin yang ketiga,
wa inni u'ayyin Aba Ubaidah ibnil Jarrah qaidan 'alal jaish. Dan saya mengangkat Abu Ubaidah sebagai komandan untuk seluruh pasukan. Serahkan tongkat komando dari tanganmu ke tangan Abu Ubaidah. Sebentar lagi mau perang. Datang surat dari Abu Bakar. Khalid sudah nyusun strategi. Tolong bayangkan kalau jadi Khalid. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Mutung, pundung, bisa. Inkilab teh naon? Inkilab teh kudeta mungkin. Papaan ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan nggak tahu kondisi di lapangan. Sudahlah. Tapi apa kata Khalid? Nunggu sampai malam. Selesai malam dipanggil Abu Ubaidah. Datang Abu Ubaidah, Khalid bin Walid kemudian memberikan penghormatan. Mirip seperti prajurit ke komandannya. Tak. Abu Ubaidah bingung. Nyameureun kitulah lamun ayeuna mah gitu. Hormat ke komandan. Abu Ubaidah bingung. Kok Khalid ngasih salam prajurit ke komandan? Bukannya Khalid yang jadi komandan? Kata Khalid, ada surat. Mangga silahkan dibaca. Silahkan dibaca. Khalid bukan orang Sunda. Ada surat dari Abu Bakar. Dibuka. Poin pertama, innalillahi innalillahi. Poin yang kedua, inni a'ziluka ya Khalid. Saya cabut mandat engkau sebagai komandan. Dan yang ketiga, Abu Ubaidah menjadi komandan. Kata Khalid bin Walid, sam'an wa ta'ah ya Abu Ubaidah. Saya siap mendengar dan saya siap taat wahai Abu Ubaidah. Kalau berjuangnya karena jabatan, di saat tidak punya jabatan, pundung. Kalau berjuangnya karena popularitas, nggak dapat popularitas, pundung. Kalau ngisi pengajiannya karena banyak jamaah, di saat jamaah sedikit, pundung. Pundung, betul. Kalau ngisi pengajiannya itu karena ingin disambut, dihormati dan seterusnya, ternyata biasa saja sambutannya. Kalau itu yang dikejar, pundung. Kalau ngisi pengajian dan seterusnya hanya sekedar untuk cari amplop dan ternyata nggak dapat amplop, pundung. Pundung kalau itu yang dikejar. Kalau ngisi ceramahnya dengan harapan mudah-mudahan sakia amplopna dan seterusnya ternyata lebih kecil dari harapan, pundung. Pundung. Imanuhum fi amplopihim. Ala kulli hal. Kalau itu yang dikejar, pundung. Pundung. Kalau yang dikejarnya pujian orang-orang, ternyata nggak ada yang mengapresiasi, pundung. Pundung. Jadi ternyata orang yang paling susah digoda oleh setan itu orang yang bukan yang pundung, yang ikhlas. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Dalam surat Shad ya, surat Shad, surat ke-30 berapa Shad teh? 38. Ayat ke-80-an. Surat Shad ayat ke-80. Saat Iblis diusir oleh Allah dari surga, kemudian kata Iblis, panjangkan umur saya. Kata Allah, engkau dipanjangkan umurnya. Kata Iblis, fabi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan sesatkan mereka semua, saya akan goda mereka semua, saya akan gelincirkan mereka semua kecuali orang-orang yang ikhlas. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas orang yang paling susah digodanya. Orang yang gak ikhlas gampang digodanya. Gampang pisan digoda nate. Ya kalau nggak dengan harta, dengan tahta. Kalau nggak dengan tahta, dengan wanita. Kalau nggak dengan wanita, dengan tak yang lain, dota dan seterusnya. Pokoknya nama gampang tergodanya. Kalau karena sesuatu, tinggal digoda di situ sudah tet dan seterusnya. Khalid berjuang karena apa? Enggak, bukan karena jabatan, bukan karena Umar. Dapat surat, turun engkau jadi prajurit, siap. Bahkan kata prajurit yang lain, kami tidak melihat sibuknya Khalid sesibuk ketika beliau sudah jadi prajurit. Jadi prajurit, Khalid lebih sibuk daripada saat jadi komandan. Sampai ada yang nanya, Khalid kok lebih sibuk jadi prajurit?
Khalid kemudian mengeluarkan kalimat yang luar biasa. Kata Khalid, innama aftahu Syam la li Abi Ubaidah wala li Abi Bakar wala li Umar wa innama lillah. Hanya karena Allah. Mudah-mudahan kita dikaruniakan keikhlasan dalam segala amalan. Wa innama aftahu lillah. Dan punten, seandainya bukan karena ikhlas, mungkin begini, Abu Ubaidah, ini silakan Anda jadi pemimpin, saya jadi prajurit. Mungkin begini, cik orang tingali. Bisa ente si Abu Ubaidah teh kena antapkeun, orang tingalikeun. Memang jadi prajurit siap lah. Disuruh apa? Siap, mangga. Hayu atuh bantuan ka dia Khalid, kasih masukan. Kan Anda tuh komandanna, sok emang enggak tuh. Orang tingalikeun we pokokna bisa ente. Siap jadi prajurit, tapi apa kata Khalid bin Walid? Kumpul dengan komandan, karena Khalid bin Walid setelah beliau jadi prajurit oleh Abu Ubaidah, Khalid, engkau bukan prajurit biasa, engkau saya angkat itu menjadi pemimpin kavaleri. Tapi bukan pemimpin yang tertinggi, pemimpin kavaleri di bawah Abu Ubaidah. Siap. Kumpul karena masih bagian dari komandan, bukan prajurit biasa juga, tapi diangkat jadi komandan. Kumpul dengan komandan yang lain, duduk di samping duduk di samping Abu Ubaidah. Kata Khalid, ya Abu Ubaidah, inni usyiruka ra'yan. Saya ingin memberi engkau satu pendapat, masukan. Kata Abu Ubaidah, qul ya Khalid, asma' wa uti'. Khalid, sampaikan pendapatmu seperti apa, saya siap dengar dan saya siap taat. Komandannya bilang begitu ke prajurit. Jadi kayak ada komandan teh siapa sih? Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah, beliau masih mau mendengar Khalid. Khalid, beliau siap dipimpin oleh Abu Ubaidah. Indah rasanya kalau sudah seperti ini. Dan apa jadinya kalau Khalid kemudian menunjukkan pundung mutung? Khalid jadi komandan kavaleri, embung sok jadi prajurit biasa ya, alim. Ngani tawadu, entah mangasa. Aku lihat Khalid jadi komandannya, siap jadi komandan, mangga, oke. Khalid jadi komandan dan tetap ikut bermusyawarah. Kemarin Khalid yang ngasih instruksi, sekarang Khalid yang jadi prajurit tapi ngasih masukan, diterima oleh Abu Ubaidah. Indah rasanya kalau seperti ini. Itu dongeng atau kisah asli? Kisah asli, kisah masa lalu kita. Jadi kalau Ibnul Athir beliau menulis kisah para sahabat dengan judul Usudul Ghabah, benar-benar usud itu artinya singa. Ala kulli hal, mulailah perang Yarmuk, dan kata Khalid bin Walid ke Abu Ubaidah begini, Abu Ubaidah ngasih masukan, saran saya, di awal pertempuran jangan mengeluarkan semua kekuatan terbesar. Kenapa? Karena Romawi 240.000 itu pasti akan mengeluarkan kekuatan terbesar mereka di awal, karena mereka juga pengen main perang psikologis. Kalau sudah kalah di awal pasti mereka semangat. Kata Khalid, biarkan mereka melihat kalau kita itu kalah. Mereka pasti akan menyerang dengan sangat biadab, dengan sangat luar biasa. Jumlah mereka banyak, jangan keluarkan kekuatan terbaik kita. Kalau mereka menyerang, okelah, perlihatkan kalau kita itu kalah. Karena kalau mereka sudah melihat kita kalah, kita lemah di awal-awal, mereka akan lalai. Dan saat mereka lalai, kemudian kita akan coba nyerang mereka dari tengah-tengah, nyerang mereka dari belakang. Jenderal Akram beliau menulis begini, Khalid bin Walid itu kalau jalan itu mengendap-endap, tapi kalau sudah melompat seperti singa. Pelan-pelan sampai musuh nggak sadar, tapi kalau sudah mau menyergap langsung seperti singa. Dalam perang Yarmuk, biarkan mereka tahu kalau kita kalah dulu. Akhirnya sesuai dengan saran Khalid, nyerang, tapi nyerangnya biasa saja. Musuh nyerang, semangat luar biasa, sampai akhirnya kaum muslimin mundur. Orang-orang Romawi itu mereka bangga, kita menang. Sore berhenti. Jangan bayangkan perang itu zaman dulu terus-terusan 24 jam, hayo perang. Enggak, poek. Nggak bawa senter. Dulu perang seperti itu, mulai dari pagi berhenti malamnya istirahat, ngobrol dan seterusnya. Besoknya mulai perang lagi.
Jadi hari pertama oke lah, nggak apa-apa kita kalah, sampai mereka bangga dulu, lalai, mabok dan seterusnya, biarkan. Singkat cerita, setelah perang sangat sengit di awal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tiba-tiba ada komandan Romawi namanya Mahan ingin ketemu dengan Khalid. Yang dicari Khalid, karena yang ditakuti oleh mereka Khalid. Dipanggil Khalid, ketemu dengan Khalid. Kata Mahan, Khalid, saya tahu innama akhrajakum min biladikum al-ju', yang membuat kalian keluar dari negeri kalian datang ke negeri kami, datang ke sini, ke Syam, itu karena kalian lapar. Begini saja, 36.000 pasukan kalian saya akan berikan 1.000 dinar satu orangnya, dengan pakaian yang bagus dan dengan imamah, kain. Setelah itu kalian pulang, sudah nggak usah perang lah saja, nggak usah perang, ambil itu 1.000 dinar. Saya tahu kalian keluar itu untuk mencari itu karena kalian lapar dan seterusnya. Apa kata Khalid? Lah ya Mahan, enggak, bukan itu. Kami keluar, kata Khalid bin Walid, asal engkau tahu. Khalid serius. Kami keluar, asal engkau tahu, fa innana qaumun nashrabud dima. Kami itu kaum yang suka minum darah. Kata Khalid, nyingsiran. Kalau engkau sebut kami keluar itu karena lapar, bukan. Kami itu kaum yang suka minum darah. Dan kami dengar darah yang paling manis itu darahnya orang Romawi. Wa qad balagana anna ajmalad dima'ur rum. Dan kami senang minum darah, apalagi darah orang Romawi yang katanya manis, seperti kalian minum khamar. Kalau kalian senang minum khamar, kami senang minum darah. Dan kami ingin minum darah kalian semua. Melihat wajah seriusnya Khalid bin Walid, kata Ma'alek ya Khalid, enggak jadi Khalid, enggak, sudah saya pamit. A'izzatin 'alal kafirin. Yang namanya perang itu tipu daya, al-harbu khud'ah, kata Rasulullah. Jalan sombong Allah enggak suka. Tapi kalau dalam perang Rasulullah membiarkan. Dalam perang Uhud ada orang yang jalannya itu gitulah pokoknya gitu. Dadanya busung, kemudian ngangkat pedang dan dimainkan pedangnya, kepalanya ke atas gitu. Jalan orang sombong lah. Kata Rasulullah, inna hadhil misyah la yuhibbuhallah illa fi hadzal mauti. Cara jalan seperti ini itu Allah nggak suka kecuali di tempat seperti ini. Kalimat Khalid tadi, kalau bukan dalam perang Allah nggak suka. Allah nggak suka. Kami itu kaum yang suka minum darah. Hampir. Innana qaumun nashrabud dima wa qad balagana anna ajmalad dima'ur rum. Dan kami dengar katanya darah yang paling manis itu darah Romawi. Kami suka minum darah seperti kalian suka minum khamr. Ma'alek ya Khalid. Sudah ulang. Mahan pulang dalam kondisi ketakutan melihat Khalid yang serius. A'izzatin 'alal kafirin. Izzah. Punya izzah Khalid bin Walid. Usud, benar-benar usud. Singa, benar-benar singa. Mahan pulang ketemu dengan panglima komandan lain namanya Georgia kemudian ingin ketemu Khalid. Ketemu ngobrol dengan Khalid. Ya Khalid, ustuqnil qaul fa innal hurra la yakdzib. Khalid, saya mau nanya, tapi tolong jawab dengan jujur. Karena orang merdeka itu nggak pernah berbohong. Kata siapa? Kata Georgia, yang bukan muslim, orang bohong itu, orang merdeka nggak pernah berbohong. Kata Khalid, tanya, saya jawab dengan jujur. Kata Georgia, benarkah Allah Tuhanmu menurunkan pedang yang biasa engkau gunakan? Benarkah Allah menurunkan pedang, Tuhanmu menurunkan pedang ke nabimu, kemudian nabimu memberikan pedang kepada engkau sehingga engkau dijuluki pedang yang terhunus, Saifullah al-Maslul? Kata Khalid, enggak. Terus kenapa dijuluki pedang Allah yang terhunus? Kata Khalid begini, saya dulu orang yang memusuhi Rasulullah, kemudian Allah memberi hidayah kepada saya dan saya masuk Islam. Kemudian Rasulullah mendoakan saya, Allahumma ja'al Khalidan saifan min suyufik. Ya Allah, jadikanlah Khalid pedang di antara pedang-pedangmu di muka bumi ini. Dengan doa Rasulullah itulah sekarang saya menjadi orang yang paling keras kepada orang-orang yang kufur. Kata Georgia, Khalid, kalau orang masuk Islam itu seperti apa sih? Kata Khalid, tinggal mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah, syahadatain, kemudian dia masuk Islam. Terus kalau saya masuk Islam, saya akan seperti kalian nggak? Aku numithlukum, setelah saya syahadat saya akan seperti kalian?
Kata Khalid bin Walid, boleh jadi engkau lebih baik dari kami. Bal khairun minna. Kata Georgia, bisa saya lebih baik? Khalid bin Walid kemudian mengeluarkan satu kalimat yang luar biasa. Kata Khalid, al-ibrah laysat biman sabaq walakin biman sodaq. Al-ibrah laysat biman sabaq walakin biman sodaq. Ini urusannya bukan urusan siapa yang dulu-duluan, tapi ini urusannya siapa yang paling jujur. Kata Georgia, buktinya apa? Kata Khalid, saya terlambat masuk Islamnya, tapi saya diangkat oleh Rasulullah menjadi komandan bagi kaum muslimin. Boleh jadi engkau kalau masuk Islam lebih baik dari kami. Lama-lama Georgia makin tertarik. Kayaknya Khalid ahli perang atau ahli dakwah? Di tengah perang Yarmuk, Khalid masih dakwah. Khalid bin Walid masih dakwah. Singkat cerita, Georgia semakin tertarik. Kata Georgia, tolong bimbing saya bagaimana saya supaya bisa masuk Islam. Dibimbing oleh Khalid bin Walid, komandan Romawi, masuk Islam di tangan Khalid bin Walid di tengah perang Yarmuk. Masuk Islam. Setelah masuk Islam, dibawa ke tendanya Khalid, kemudian diajak sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, dan luar biasa, besoknya perang lagi. Di mana komandan Georgia berada? Di barisan kaum muslimin. Masuk Islamnya berapa hari? Baru sehari. Dan besoknya setelah perang mati syahid, insyaallah mati syahid. Jadi dahsyatlah Khalid bin Walid. Cerdas iya, ahli zikir iya, ahli ibadah iya, insyaallah. Dan dai juga iya. Khalid bin Walid di tengah perang kepahlawanan dalam perang Yarmuk. Perang berkecamuk lagi, Yarmuk berkecamuk lagi. Sampai akhirnya kaum muslimin itu terdesak. Komandannya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kaum muslimin terdesak. Sampai akhirnya di belakang Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Kata Ikrimah, analladzi harabtu Muhammadan tiwala umri wa thabattu. Saya adalah orang yang memerangi Rasulullah bertahun-tahun dan saya teguh dalam memerangi Muhammad. Apakah sekarang saya memerangi Romawi dan saya kabur? Kata Ikrimah bin Abi Jahal, man yubayi'ani 'alal maut. Siapa yang siap berbaiat dengan saya untuk mati menghadapi Romawi? Akhirnya kumpul 400 orang. Mereka masuk ke Romawi, 400 mereka berhasil mengeksekusi 3.000 orang Romawi. 400-nya meninggal, 3.000-nya juga meninggal. Yang luar biasa, mungkin kita pernah mendengar kisah ini. Ikrimah, beliau dalam kondisi sakaratul maut, haus. Datang sepupunya, ngasih air minum. Pas mau ngasih air minum, ada suara lagi, haus. Kata Ikrimah, dulukan saudara saya, kasih dia minum duluan. Datang, silakan minum. Pas mau diminum, haus. Kata yang kedua, kasih ke yang ketiga. Datang ke yang ketiga, silakan minum. Kata yang ketiga, haus. Itu ada orang keempat, dulukan yang keempat. Datang ke yang keempat, ada lagi haus. Datang ke yang kelima, 10 orang. Sampai akhirnya orang yang ke-10, dulukan Ikrimah. Datang ke Ikrimah sudah meninggal. Datang ke yang kedua sudah meninggal. Datang ke yang ketiga sudah meninggal. 10 orang mereka meninggal karena mendahulukan saudaranya. Kalau kemarin hari pahlawan, saya kira ini diantara pahlawan yang luar biasa. Pahlawan yang luar biasa. Haus. Kita lagi haus, ada orang haus. Rasanya susah untuk mendahulukan orang, sementara kitanya juga lagi butuh, lagi haus. Kita jadi ingat dengan satu ayat di surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasyr ayat ke-9. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka adalah orang-orang yang bisa mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri meskipun mereka membutuhkan. Kalau berbagi dalam kondisi berlebih, biasa. Saya punya, misalkan saya punya uang 1 miliar, kebutuhan saya sebulan itu hanya 100 juta, sisanya 900 juta misalkan, kemudian saya berbagi ke sesama, biasa, bahkan mungkin sudah seharusnya sudah seharusnya. Saya misalkan punya kebutuhan, tapi ternyata kondisi saya itu belum bisa menutupi kebutuhan, kemudian datang yang minta bantuan, saya bilang, aduh mohon maaf kami belum punya. Normal, biasa. Untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja nggak bisa, apalagi untuk nolong orang lain. Kita nggak nolong karena kita nggak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Normal, biasa. Tapi yang luar biasa, untuk kebutuhan sendiri saja dia masih butuh, di saat yang sama dia masih mendahulukan orang lain. Itu yang luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Haus, itu yang dulu. Yang kedua dulu, haus, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, mati semua, meninggal semua. Salah tidak? Oh enggak salah, karena itu derajat yang paling, kalau dalam persaudaraan, dalam ukhuwah, derajat yang paling tinggi itu itsar itu mendahulukan saudara, itu yang paling tinggi. Yang paling rendah, jadi ukhuwah itu derajatnya ada banyak. Yang paling tinggi isar, yang paling rendah lapang dada lah minimal. Beda sedikit, oke, tenang, toleransi. Si'atus sodr, dada yang lapang kalau menemukan perbedaan, itu minimal ukhuwah yang paling rendah. Kepahlawanan perempuan. Abu Sufyan itu berangkat dengan istrinya. Siapa istrinya Abu Sufyan? Nyonya Abu Sufyan. Istrinya Hindun binti Utbah. Masih ingat siapa Hindun? Akilatul akbad, pemakan jantung, pemakan hati Hamzah. Masuk Islam. Ikut dalam jihad. Di perang Yarmuk, di bagian belakang, paling belakang. Pegang tongkat yang biasa dipakai untuk tenda. Itu yang mimpin pasukan perempuan di perang Yarmuk itu Hindun, istrinya Abu Sufyan. Kalau ada yang mundur pasukan kaum muslimin dibabuk kudana, maju. Kata istrinya Abu Sufyan, kata Hindun, ila aina ya humatal Islam, mau kemana wahai pelindung Islam? Aminal jannati tafirrun, kalian lari dari surga, di sana surga bukan di sini. Sampai kata para sahabat, ini komentar para sahabat setelah perang Yarmuk, demi Allah, lisannya Hindun lebih tajam daripada pedangnya orang Romawi. Lebih nyentuk di hati daripada kebeset belati lah gitu. Jadi ternyata ada gunanya juga lisan yang tajam itu kalau dipakai dalam perang. Aminal jannati tafir. Abu Sufyan pulang, Abu Sufyan mundur. Kata Hindun, dipukul kudanya, ya Abu Sufyan yabna Sakhar. Nama Abu Sufyan Sakhar bin Harb. Kata Hindun, Abu Sufyan, bertahun-tahun kau memusuhi Rasulullah, kafir anka khotoya, tutup dosa-dosamu karena kau sudah memusuhi Rasulullah dalam perang ini. Maju deh. Abu Sufyan, istrinya seperti itu. Jadi kalau seandainya perempuan itu lebih tegar dari laki-laki, insya Allah laki-laki akan jauh makin tegar. Kalau suami pulang dalam kondisi panik, pulang ke rumah cerita ke istri, istrinya ke bawah panik, suami tambah panik. Riwah pengalaman kan. Kalau suami pulang dalam kondisi panik, cerita ke istri, istri tenang, istri tegar, insya Allah suami tenang. Rasulullah pulang dari Gua Hiro, panik, cerita ke istrinya Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah, enggak Pak, tenang, Allah enggak akan menghinakan, enggak akan terjadi apa-apa. Rasulullah tenang lagi. Jabir pulang ke rumah. Kenapa pulang ke rumah? Cerita Jabir insya Allah sudah masyhur lah ya. Yang dalam perang Khandaq, Jabir siapkan makan, ternyata yang datang itu bukan Rasulullah tapi semua pasukan. Jabir pulang dalam kondisi panik, istrinya menenangkan. Suami pulang panik, istri di rumah tenang. Insya Allah suami bakal
bakal tenang. Abu Sufyan mundur, si Hindun istrinya itu bukan sekedar tenang, bahkan nyabok. Wow, ila aina ya humatal Islam minal jannati tafirun, balik deh. Jadi kalau seandainya suami pulang sedih, cabok. Ila aina ya humatal Islam minal jannati tafirun, insyaallah bakal dicabok balik. dalam perang beda dalam perang. Ala kulli hal, sampai kata para sahabat, lisannya Hindun lebih tajam daripada pedangnya orang Romawi. Khawlah, bukan Khawlah binti Hakim, Khawlah binti Azwar. Khawlah punya saudara namanya Durar bin Azwar. Durar bin Azwar ini julukannya Aris Sodr, si dada yang terbuka. Setiap perang kalau sahabat yang lain itu pakai baju besi, Durar itu nggak pernah pakai baju besi. Bismillah, perang. Kalau mati, Bismillah. Nggak pernah pakai baju besi. Dikenal dengan Aris Sodr julukannya. Dipercaya oleh Khalid bin Walid, selalu menemani Khalid bin Walid. Dan Durar termasuk yang meninggal di 400 orang yang bersama dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Durar datang bersama dengan saudaranya Khawlah. Khawlah setelah mengetahui kabar saudara kakaknya itu meninggal, langsung bawa kudanya, pakai pakai penutup muka, pakai niqab ditutup mukanya, ikut berperang. Sampai orang Romawi mereka bingung, kaget. Hati-hati, jangan mendekat dengan Faris Mulatham, dengan penunggang kuda yang ditutup mukanya. Kenapa? Dia sangat kuat sekali. Dia sangat kuat. Sampai mereka menjauh, dan Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid qaid fursan, pemimpin kavaleri saat itu. Khalid bingung, ini siapa? Ditanya satu persatu, nggak tahu. Sampai selesai perang didekati oleh Khalid, man anti? Ya Faris al-Mulatham, engkau siapa wahai penunggang kuda yang pakai cadar, pakai penutup muka? Dibuka, kata Khawlah, saya saudaranya Durar bin Aswar. Kalau kemarin hari pahlawan, maka Khawlah binti Azwar itu juga pahlawan. Pahlawan yang luar biasa dalam perang Yarmouk. Singkat cerita, solusi terakhir selalu Khalid bin Walid dalam peperangan. Khalid bin Walid melihat, oh ini waktunya, Romawi sudah semakin terdesak, mereka terkepung di antara sungai, kemudian Khandak, Parit, dan danau Buhairah, danau kecil. Khalid bin Walid seperti tadi strateginya, berhasil masuk di antara kavaleri dan infanterinya musuh, dikasih jarak makin jauh, kemudian dibuka supaya kavalerinya menjauh dari peperangan. Setelah menjauh, baru setelah itu dihabisi. 70.000 pasukan musuh meninggal. Romawi 70.000. Kalau bukan ditulis dalam buku sirah, mungkin kita juga akan susah percaya. Tapi hampir semua buku sirah menyebutkan 36.000 berhasil mengeksekusi 70.000. Kaum muslimin juga ada yang meninggal, tapi dari 240.000, 70.000 seberapa persen dah? 70 ke 24. Hampir sepertiganya kurang lebih, hampir sepertiga pasukan itu dikalahkan. Dan yang muncul sosok Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, komandannya Abu Ubaidah. Terakhir, karena waktu juga, kira-kira apa alasannya Umar bin Khattab melengsarkan Khalid bin Walid? Apa alasan Umar bin Khattab? Orang-orang yang gak suka dengan Islam, orientalis, musuh-musuh Islam, mereka bilang begini, oh, Umar bin Khattab menyingkirkan Khalid karena dulu di zaman jahiliyah Umar dengan Khalid itu pernah tarung gulat dan Umar bin Khattab kalah dengan Khalid. Sekarang Umar bin Khattab jadi khalifah, ingin balas dendam. Itu kata orang orientalis. Ada juga yang bilang begini, oh, Umar bin Khattab itu nggak mau ada matahari kembar di dalam tubuh umat Islam. Karena kalau Umar bin Khattab jadi khalifah dan Khalid jadi komandan, maka ada matahari kembar di sana, ada Umar dan ada Khalid. Nggak seperti itu. Setelah Umar bin Khattab melengsarkan Khalid, Umar bin Khattab kemudian nulis maklumat, pengumuman, disebarkan ke seluruh penjuru kaum muslimin saat itu. Kata Umar bin Khattab, inni lam a'zil Khalidan li dha'fihi aw tuhmatan lah. Saya tidak melengsarkan Khalid bin Walid karena kelemahan Khalid, juga bukan karena Khalid tertuduh sesuatu, bukan karena Khalid tidak kompeten,
Juga bukan karena Khalid itu melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan kode etik dan seterusnya. Enggak. Terus kenapa? Kalau bukan karena alasan kriminal, kalau bukan karena alasan kemampuan, terus kenapa dilengsarkan? Kata Umar bin Khattab, satu, karena saya tidak mau umat muslim terfitnah oleh Khalid. Maksudnya gimana? Khalid bin Walid setiap beliau jadi komandan itu selalu menang. Saya khawatir umat Islam kemudian mengatakan pokoknya malamun ayah Khalid pasti menang. Saya khawatir umat Islam menyantolkan, menyandingkan, menggantungkan kemenangan itu ke sosok Khalid, padahal kemenangan itu datangnya dari Allah. Seolah kalau komandannya sah komandannya bukan Khalid, iya mah menang mualnya. Satu, Umar bin Khattab ingin menjaga akidah kaum muslimin supaya mereka nggak terfitnah dengan Khalid bin Walid. Yang kedua, Umar bin Khattab ingin prajurit umat Islam itu tidak figuritas, karena umat ini di antara penyakitnya yang bakal membuat umat lemah itu kalau figuritas. Pokoknya mah hoyong kasih eta, kalau enggak nggak mau. Saya pokoknya pengen dipimpin oleh si fulan, lamun teu eta nggak mau. Figuritas seringkali itulah yang membuat jatuh. Bahkan dulu umat Islam itu hampir jatuh setelah Rasulullah SAW meninggal. Punten, kenapa banyak orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar? Kenapa? Karena mereka, selama Rasulullah masih hidup kami siap, tapi kalau Rasulullah sudah meninggal, ya sudah, saya berislam karena Rasulullah saja hidup. Kalau Rasulullah sudah meninggal, ya sudah, saya nggak akan lagi. Dan itu yang seringkali membuat membuat lemah. Pokoknya mah menggantung ke tokoh. Kalau tokohnya nggak ada, ya sudah jadi lemah perjuangannya. Dua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, satu masalahnya masalah akidah. Dua masalahnya masalah figuritas tadi. Yang ketiga, Umar bin Khattab menilai kalau sosok Abu Ubaidah ibnil Jarrah itu sosok yang senior dan tepat untuk didahulukan. Karakter Khalid itu karakter militer lah, cepat, tangkas, gesit dan seterusnya. Sementara Abu Ubaidah itu karakter yang musalim, karakter pendamai. Khalid di zaman Abu Bakar sudah banyak perang. Di zaman Umar bin Khattab, Khalid ingin dengan sesuatu cara yang berbeda. Abu Ubaidah yang dinaikkan. Pulanglah Khalid bin Walid ke Madinah. Pulang ke Madinah. Setelah perang-perang semua, pulang Khalid bin Walid ke Madinah. Dan saat ketemu dengan Umar bin Khattab, biasa saja. Saling rangkulan dan seterusnya. Sugan misalkan, ya Umar ya, yang dulu pernah melengsarkan saya misalnya. Enggak, biasa saja Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid. Bahkan ketika Khalid bin Walid meninggal, Umar bin Khattab termasuk yang menangisi kepergiannya. Jadi tidak tepat kalau seandainya disebut Umar dengan Khalid bin Walid itu saingan popularitas, saingan pamor dan seterusnya. Enggak. Tidak benar yang seperti itu. Yang pasti Khalid bin Walid adalah sosok yang ikhlas, Umar bin Khattab sosok yang visioner yang benar-benar ingin menjaga akidah para sahabat, akidah para tabi'in, akidah umat, akidah kita semua juga insyaallah.